nikmatnya dikumpulkan semuanya. Mama selamat sampai ke sini naik kendaraan apapun dengan cara apapun. Allah izinkan kumpul kita di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, juga bersama orang-orang yang baik. Semoga ini jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik. Husnul Khotimah. Salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan Allah sambutkan kita istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal kepada para asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, dan semua yang hadir, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Gubernur Sulawesi Barat periode 2017 sampai 2022. Ustaz, Ajiba, Ustaz, insyaallah izin bahwa lalu anaknya ini menjadi ketua dan tetap nanti orang Rosani Masdar ya, insyaallah. Semoga Allah memberkati beliau dan mewakili dari kemana Ustaz yang berkumis Eropawan, insyaallah. Itu yang nggak tahannya, insyaallah. Geli-geli gimana kita kalau menyengat ya. Semoga Allah memberkati beliau dan izin saya tidak satu menyebutkan satu persatu namanya dan juga tapi aku yakin semuanya pasti dimuliakan oleh Allah. Izin salam kepada Bapak PJ Gubernur, saya menyampaikan sallallahu alaihi wasallam dan yang sudah hadir di sini dengan niatan sama-sama ingin mengingat Allah. Semoga Allah balaskan kebaikan yang terbesar ya. Karena jika ingin ada yang dimuliakan, maka di sini saya lihat ada yang lebih bersih dari segala dosa kesalahan. Itu adik-adik kita ya, belum punya dosa, belum punya nafsu, syahwat, tapi membaca Al-Quran dari tadi jauh lebih mulia bahkan daripada yang berbicara ya. Kesini datangnya pengen apa Ibu? Pengen apa? Ngaji atau? Ya. Karena kalau niatnya untuk ngaji, mau siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak datang atau bahkan nggak jadi datang sama sekali, tetap jadi amal soleh ya. Setiap langkahnya meninggikan derajat dan menggugurkan setiap dosa. Makin jauh, makin tinggi derajatnya, makin bersih dosa-dosanya. Tapi kalau niatnya hanya ada sesuatu yang lain, bertemu dengan yang bicara, selfie, foto ya, ketahuilah yang diajak foto tersebut juga gak bisa menyelamatkan siapapun di surganya Allah. Jangankan menyelamatkan orang, menyelamatkan dirinya sendiri aja gak bisa ya. Maka di sini justru mohon doanya, mohon nasihatnya. Dari Kemenang tadi benar-benar Masya Allah dengan tawadhunya, oh tertuju ke sini. Nah, gimana? Nah, saya gak request pengen terlahir seperti ini, tapi saya tahu ini bakal dihisap, tinggal pilihannya jadi apa? Bisa jadi playboy syariah atau kalau ini bisa membuat orang mau datang haji, ya udah itu aja. Tinggal di sini sekarang sedang menjadi ujian satu sama lain. Saya jadi ujian bagi yang hadir menjadi ujian bagi saya. Ngomong kayak begini, kapan menjadi sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang, ketika makin lillahi ta'ala berhasil. Kalau gara-gara tambah banyak yang datang malah jadi salah niatnya, bisa jadi yang duduk mendengarkan dapat manfaat, yang ngomong disiksa sendiri sama Allah di neraka Allah. Ya. Jadi kalau melihat yang lagi ngomong gini jangan diajak foto, didoain ya Allah, mudah-mudahan itu orang gak cuma ngomong doang, tapi diamalin ya. Mudah-mudahan gak cuma dikasih casing seolah-olah orang baik, mudah-mudahan baik betulan ya. Didoain ya doanya ya. Sama ibu-ibu juga hadir di sini tadi ya.
niat itu luar biasa. Ingat waktu ngaji bab niat sama guru kami Ustaz Budi Askari, beliau ngambil dari waktu itu bahasanya dari tafsir Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menyebutkan 3 hal tentang niat, pakai contoh 3. Contoh pertama, kalau ada orang toharoh bersuci, entah mandi wajib, entah wudu, untuk mendinginkan dirinya, siang, panas, sudah waktu subuh, wudu azan, sekalian sholat, beneran sholat. Tapi kalau dari awal niatnya ada niatan kepada selain Allah untuk mendinginkan dirinya, kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak cukup membuat amalan diterima oleh Allah. 1. 2. Kalau ada orang puasa, saum dengan niat untuk kesehatan lambungnya, kata dokter harus banyak puasa, pas besok Senin misal, kata Imam Al-Qurtubi, itu juga tidak cukup membuat amalan yang diterima. Yang ketiga, kalau jadi imam sholat, waktu ruku, kalau ruku kan bisa kelihatan yang di belakang ada bangunan, dan dia sengaja memperlama rukunya supaya orang itu bisa masbuk. Karena kalau orang masbuknya lagi ruku, kan gak usah ulang rakaat ya, secara fikih. Kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak boleh dilakukan. Nanti kalau ketemu guru fikih yang menjelaskan itu boleh, makanya berbeda pendapat wajar. Cuman kenapa tidak boleh? Ini caranya Imam Al-Qurtubi jaga niat. Ya. Karena 3 hal yang disebutkan dalam contoh tadi, 3-tiganya ranah ibadah, dan satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya Allah. Terus kalau kita melakukan sesuatu untuk urusan ibadah, ada niatan selain Allah, itu beliau gak berani ngerasa yakin akan diterima. Nanti akan ada yang komen, "Tahu, bukankah Allah Maha Baik? Kan ada kisah pelacur yang memberi minum seekor anjing, diampuni oleh Allah, diizinkan akhirnya masuk ke surga." Betul, tapi seorang Imam Al-Qurtubi ngerasa, aku tidak tentu layak untuk mendapatkan kebaikan Allah tersebut. Nah saudara ya, sehingga itulah yang membuat kenapa Imam At-Tirmidzi, kita sering melihat hadis At-Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi meninggalnya buta. Kenapa? Karena terlalu banyak menangis. Menangisi apa? Takut bekalnya gak cukup pulang ke hadapan Allah. Umar bin Khattab mengambil sebatang anting, diajak ngobrol. "Wahai anting, betapa nikmat jadi dirimu." Ditanya oleh yang mendengar, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa nikmat jadi ranting?" "Ranting ini tidak akan dihisab oleh Tuhan. Aku Umar, setiap perbuatanku harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan." Beliau menambahkan, kalau sekiranya umatnya Muhammad SAW seluruhnya masuk surga kecuali 1 orang saja, maka aku yakin pasti aku 1 orang yang gagal ke surga tersebut. Umar yang ngomong itu. Manusia yang Nabi sebutkan, kalau beliau bukan Nabi terakhir, harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar. Segitu yang punya hati ya. Karena Masya Allah, ini walaupun temanya hijrah, tapi kelihatannya hadir ibu-ibu ya. Saya tanya dulu ya. Tadi suasana sudah mulai borong soalnya ya, bahas tentang niat. Tapi karena penting bang niatnya, saya tanya dulu. Ibu suka susu sapi murni tidak? Suka? Tidak. Mohon maaf kalau susu sapinya dicampurin kotoran sapinya 1 sendok mau? Tidak. Setengah sendok deh? Tidak. Diaduk nih nggak akan kelihatan? Tidak. Masih nggak mau? Oh berarti kita sendiri sukanya yang murni ya. Masa Allah yang layak mendapatkan ibadah kita, penyembahan kita, kita campur adukan dengan niat yang lain. Sedangkan perintahnya surat 98 Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Mukhlis, dan tidaklah kami itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah mukhlis. Ya, tidak iman. Ya, Bismillah. Ini untuk bukan kajian parenting ya,
Udah nikah semua yang hadir di sini? Ada yang masih jomblo? Mana coba yang jomblo angkat tangan? Angkat yang tinggi. Tahu. Iya makanya tahu. Boleh. Tolong bedakan ya. Tolong bedakan jomblo dengan janda. Iya sih betul, sama-sama single ya. Tapi ya saya nanya kayak tadi juga bukan pengen nafkahin Bu. Cuma nanti akan menentukan bahasan kita kemana gitu ya. Nah ya Masya Allah ya. Semoga ya belum punya pasangan Allah menggunakan pasangan yang soleh. Kurang kelas akhirnya kan ya. Ya soalnya tapi nah, nyari yang kayak gimana jodohnya? Kalau naik koko nanti berangkat ke Thailand. Baik, Bismillah. Bismillah. Kita kumpul di sini. Aku yakin Allah yang sampaikan. Dan saya sampaikan kabar buruk ini dulu. Kita manusia itu agak repot. Kenapa? Kita kalau bikin dosa, malaikat ketiduran ya? Kecatat ya? Bikin dosa. Giliran beramal, yakin bakal diterima Allah kan? Yakin. Atau lagi jawab. Ibu udah sholat, bapak udah sholat, udah gak kehitung berapa kali dari pertama kali belajar sholat sampai detik ini. Jawab satu aja, sholat kita yang mana yang yakin itu diterima Allah sebetulnya. Gak bisa nyebut ya, repot ya. Begitu akhirnya ibu itu akhirnya maksiat malaikat gak ketiduran, jadi dicatat. Giliran beribadah, sholat tadi ada yang udah sholat subuh, tadi ada yang udah sholat asar. Belum tentu bakal diterima oleh Allah. Sah, kok iya bisa sah. Jadi penggugur kewajiban yang harusnya nggak sholat zuhur dosa, dia udah sholat zuhur meskipun lupa rakaat, sah, nggak jadi dosa kan? Tapi kan kita udah tahu buat nyampe ke surganya Allah nggak cukup sekedar yang sah, tapi cukup harus kejar yang diterima oleh Allah. Ya, silakan tanya amalan yang mana kita itu tidak tahu. Nabi Adam alaihi salam diusir dari surga karena satu dosa. Kita yang pengen ke surga dosanya berapa? Apa cuma satu? Ya. Terus mau ke surga dengan cara apa? Misalkan mengingat, aduh sholat sering lupa rakaat, istighfar jarang, sedekah diri. Ya. Maka mengingat itu tahu-tahu diuji, dikasih fasilitas mengukur dosa oleh Allah. Sakit misalnya, ya udah jangan dikeluhkan, berobat sampai sembuh harus wajib, tapi nggak boleh sampai tidak menerima takdir Allah. Ya, apalagi maha baiknya Allah. Ternyata ke surga itu bukan bicara amalan kita, tapi masuk surga Allah itu karena rahmat dari Allah. Karena apa? Karena rahmat. Nah, kalau bicara amalan yang mana tuh jujur-jujur aja, yang mana sih salat kita yang udah keterima, yang mana? Sedekah kita yang mana? Baca Quran kita yang mana? Ya tahu. Alhamdulillah kabar baiknya, kalau urusan sama manusia kita berbuat 1000 kebaikan, satu aja kita bikin cacat bisa rusak 1000 kebaikan itu. Tapi kalau urusannya sama Allah, 1000 kesalahan kita, ada satu aja amalan yang Allah ridho menerimanya. Allah punya hak mengampuni sisa yang 1000 kesalahan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kok kalau semuanya Allah yang nentuin, buat apa kita ibadah? Buat ngapain kita ikhtiar? Ya. Yang jualan, buat apa saya nawarin barang saya? Yang nentuin orang itu mau beli atau tidak, Allah pulang balik hatinya atau tidak? Buat apa dokter datang ke IGD tengah malam? Kan yang nentuin Allah bukan dokter.
Kalau kata Allah sembuh, nggak disentuh oleh dokter pun sembuh. Kata Allah harus meninggal, diobati kayak gimana, obat seperti apapun pasti meninggal, betul? Maka ditanya, buat apa kita ikhtiar? Ya. Buat apa kita ikhtiar? Yang paling penting agar jadi amal soleh. Gue lagi, agar jadi apa? Kumpulin amal aja kita mau. Karena hitungannya begini ya, ini ilustrasinya. Andai ada orang yang seumur hidup keinginannya dikabul, jangankan bermunajat mengangkat tangan, baru juga melamun udah langsung dijadikan kenyataan oleh Allah. Tapi tidak ada satupun perbuatan tindakan yang jadi amal soleh. Meninggal, bawa apa? Capek doang di dunia, bangkok sana sini. Di dunia mah iya, berhasil jadi pemimpin, berhasil jadi orang kaya, beneran viral, beneran cetak biru. Tapi meninggal gak bawa amal soleh, jadi apa? Capek doang di dunia. Atau ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, tapi setiap kali mengucap, berbuat, bertindak semuanya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, dia paling banyak motornya. Padahal di dunia dia yang gak kepilih, dia yang dicaci, dia yang difitnah, dia yang direndahin, diremehin. Ini jadi jawaban kenapa orang-orang yang soleh asli ya, entah nabi, sahabat, ulama, siapapun itu, mereka udah segitu ibadahnya baik, pahala banyak, dosa sedikit, ujian lebih berat daripada orang-orang, tapi tetap jadi orang baik, dijahati juga tetap balas dengan kebaikan. Kenapa ini? Ngejar apa? Sederhana, mereka cuma mengumpulin amal yang penting Allah suka. Karena selagi kita belum kejarnya itu seperti mereka, bantuin orang yang gak balas, gampang. Nolongin orang yang gak terima kasih, bete. Senyumin orang yang malah judes, gak mau senyum lagi, ya, dan lain-lain. Kenapa baiknya kita harus kenal orang lain? Orang genggo, balas genggo. Orang nyubit, balas nyubit. Orang nabok, balas nabok. Terus buat apa kita sekolah tinggi-tinggi? Tiap minggu ngaji ke masjid misalkan, kalau cuma misalnya meniru keburukan orang lain, kan udah tahu fitnahnya buruk, tapi kita malas karena dia fitnah saya, harus saya fitnah balik. Itu buat apa ngaji selama ini? Tapi dia zolim, meninggal kan ditanya kelakuan dia, tanya kelakuan masing-masing. Dia enak kalau tujuannya dia ini. Ya, bagi pendapat Abdullah bin Mas'ud, insyaallah semua orang adalah tamu. Semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu pasti pulang, nggak mungkin nginep seumur hidup. Namanya titipan pasti dikembalikan karena bukan punya kita. Terus setelah semua ini telah berlalu, tamu udah pada pulang, yang kita punya udah dikembalikan. Apa yang tersisa buat kita? Kalau menjadi amal. Yuk sekarang kalau ketemu orang, mikirinnya bukan aku dapat bentuk apa dari dia, bukan, tapi aku bisa dapat amal apa yang bisa membuat aku tambah dicintai karena ketemu dia. Ketemu orang nggak bisa ngaji, nih orangnya bodoh banget sih, udah tua masih nggak bisa ngaji, misalnya. Yang ganti sekarang dipikirnya, aku bisa dapat amal apa karena kenal dia. Oh dia nggak bisa ngaji, kalau dipikirin ilmunya, ya udah belajar sama-sama. Enak. Ya. Setuju tidak? Setuju? Saya belum survei di sini ya, sekaligus ice breaking. Ya, ini suka saya survei kalau pada master kuat di muka bumi, para mama, ibu-ibu. Bu, jangan takut jadi tuan ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Tidak perlu sibuk menjelaskan isi pokok. Dulu waktu ibu masih muda pakai seragam SMA, lucu banget. Percaya. Tapi kalau ibu pengen lebih lucu, ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang. Bu, kalau di sini iya, alhamdulillah. Bu, kenapa ibu-ibu itu kalau foto nggak bisa satu kali? Serius ini saya nanya. Sekali berapa dia?
orang, yang 9 senyumnya udah sempurna, tapi ibu merem sendiri, diulangi kan? Ya. Makanya kita ulang foto yang sama, yang foto sama, sudutnya sama, orangnya sama, kameranya sama. Foto yang kedua, sekarang yang 9 merem semua, tapi ibunya cantik sendiri. Itu yang ada di posting di medsos. Saya mah kasihannya sama abang-abang kameramennya yang foto mana ya. Karena suka disebut, Mas, tolong jangan gendut ya. Gimana caranya ya? Yang makan banyak kan ibu, kenapa yang dimarahin yang foto? Bu, suka foto-foto kan? Kalau jalan-jalan seharian foto-foto kan? Nyampe rumah dicek dong di handphonenya. Ternyata pas buka handphone ada foto 273 misalnya, bisa, dan memorinya gede ya. Itu 200 foto lebih posting semua kan? Ya, seleksi dong. Seleksi. Yang mana yang ibu hapusin? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Padahal di foto yang ibunya jelek teman-teman ibu cantik semua loh. Gak peduli. Ya. Inilah masa buat yang buka bumi ya. Set kiri belok kanan, siapa yang salah? Yang salah dunianya ya. Dan Bu, alhamdulillah, tapi dari mereka terlahir anak-anak yang soleh-soleh aja. Karena ya rahim adanya pada mereka. Mereka bilang laki-laki lebih kuat, ternyata kalau laki-laki disuruh melahirkan kayaknya belum tentu kuat ya. Laki-laki potensi rasa paling sakitnya cuma patah tulang, sedangkan wanita ada proses yang namanya melahirkan. Sakit tidak? Sakit. Siapa tapi di sini yang udah melahirkan lebih dari 1 kali angkat tangan? Ini para muda-muda biasa. Padahal nggak sedikit pernah melihat, nggak semua ya. Ada ibu-ibu yang baru pertama ngelahirin terus berkata, ih, amin, saya nggak mau lagi, ya. Tapi tetap aja lah ya. Insya Allah. Jadi lebih kuat, lebih tahan penderitaan. Perhatiin aja, semua film-film masal pemeran utamanya wanita biasanya, ya. Karena lebih kuat. Ya. Ini ngomongin film masal, saya kasih pepet ya. Tolong direnungkan. Katanya di film di Jepang itu banyaknya film porno, karena di sana orang pada nggak mau nikah. Kalau di Korea banyaknya film drama romantis, karena di sana perceraian tinggi, jadi dibikin nikah itu indah banget. Ya. Kalau di Indonesia, kenapa banyaknya film azabnya? Tapi tadi dapat info masjid ini kemarin gempa tidak hancur ya. Hanya retak-retak saja. Tadi dari perwakilan stasiun dari Kemenang juga Masya Allah, ingat di sini mudah-mudahan bisa ziarah ke makam wali-walinya Allah. Ya. Baru tadi banget pagi melihat kajiannya Buya Yahya. Beliau menyebutkan salah satu amalan para wali. Mau coba kemarin? Mau coba? Wali Allah loh ini, jadi kekasih-kekasihnya Allah. Bagaimana cara ngamalinnya? Adalah kalau nanti ibu setiap kali ada orang yang nyakitin ibu, ya biasanya ibu apa itu orang kalau nyakitin ibu? Ada yang menjawab dibalas. Manusiawi ya, namanya dijahatin. Ada respon reaksi secara horizontal nalurinya emang pengen dibalas ya. Namanya ada orang misalkan pengen begini, itu seketika bisa langsung menangis, ya. Itu ada siapa? Tapi bismillah, ketika sudah terdidik dirinya oleh Islam nanti berbeda. Ya. Yang paling normal dijahatin, balas dengan perbuatan yang sama. Tapi itu kan tadi orang yang belum ngaji, udah tahu kumpul itu buruk, masa balas dengan keburukan yang sama? Ya, itu satu. Ada lagi yang dia ketika dijahatin diem. Tapi tengah malam setengah 3 bangun, ambil wudu, sujud, berdoa kepada Tuhannya. Mau kabur kemana itu orang yang berbuat zalim? Ya,
Orang yang dizolimi itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Ya. Tapi itu pun masih ada yang lebih tinggi lagi. Ini dia amalan para wali. Orang yang kalau dizolimi sama, dia bangun, dia tidak balas, tapi nanti malam dia bangun sepertiga malam, ambil wudhu, sujud, menengadahkan tangannya, lalu bercerita kepada Allah tentang orang yang zalim. Ya Allah, tetanggaku ya Allah, dia yang pinjam duit, dia yang lebih galak. Aku yang nagih, aku yang dimarahi. Ketemu di pasar, dia pura-pura gak kenal. Aku WA, aku yang diblok, dan lain-lain. Lalu apa yang dia ucapkan? Karena perbuatannya itu, ya Allah, muliakan dia dan keluarganya, ya Allah. Angkat tinggi derajatnya, jadikan anak keturunannya soleh-soleh, muliakan, berkahi rezekinya. Coba punya hati kayak gitu, kuat tuh ngamalin itu. Makanya orang yang sanggup ngamalin itu, kata Bu Yaya, itu amalannya para wali. Bu, ibu balas atau nggak balas? Ini ada orang jahat sama ibu ya. Ibu balas atau nggak balas, orang itu bakal tetap ada dosanya, dan dosa itu ada balasannya di sisi Allah. Ya. Ibu diem nggak ngapa-ngapain, suatu saat akan datang balasannya. Tapi kalau ibu memilih untuk melakukan tadi, doain, orang itu tetap balasannya ada di sisi Allah. Kalau dia tobat bisa jadi diampuni dan lain-lain. Ibu derajatnya wallahi demi Allah makin mulia, makin tinggi di sisi Allah. Ya, para nabi, para wanita-wanita, ini kebanyakan wanita. Ada 4 wanita paling mulia di surga Allah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah Zahra radhiyallahu anha, putri Rasul, Ibunda Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, sama Asia, istrinya Fir'aun. Ya, dari sekian banyak wanita ahli surga ada 4 yang paling tinggi derajatnya. Yuk jujur, mereka dapat kenikmatan tersebut, derajat setinggi itu karena hidup enak atau karena hidupnya pahit? Bukan berarti kita harus berharap, ya Allah tolong pahitkan hidupku. Bukan, jangan. Dan Allah mau udah atur, kamu kuatnya diapain, Allah yang akan atur itu. Dia orang udah pakai iman itu nanti kelihatan. Ada orang yang hujannya lebih berat, dia husnuzon. Kamu hujannya lebih berat karena nikmat Allah yang lebih mulia. Aku di hadapan Allah lebih lemah dari kamu, makanya tidak diuji seberat kamu. Kamu bilang hidupku enak, karena aku lemah, bukan aku banyak ibadah. Aku nggak tahu ibadahku yang mana yang diterima. Ya. Ketika dirinya ada masalah, tidak sibuk menyalahkan orang lain, menyalahkan orang lain, sibuk ya Allah, gugurkan dosa saya karena kejadian. Yang dipikirin itu setiap hari gimana caranya tambah dekat aja sama Allah. Ya, karena rugi, manusia yang paling rugi itu seluruh keinginannya dicapai, tapi ridho dari Tuhannya tidak ia dapat. Ya, dia jujur-jujuran punya semuanya, tapi Allah nggak ridho, bahagia. Pernah melihat orang kaya masih stres? Pernah melihat yang punya jabatan masih iri dari rakyatnya? Pernah melihat istrinya cantik masih selingkuh? Ini baru responnya. Tapi kan suami ibu soleh semua ya, amin. Jangan ada yang salah masalah ya. Yang penting Allah suka. Ya. Kok berarti nggak boleh jadi orang kaya? Bagus, harus malah. Ingat hadis di riwayat Imam Bukhari ketika saat bin Abi Waqqas sakit menjelang wafatnya, minta pada Rasul, ya Allah, ya Rasulullah, boleh nggak seluruh hartaku? Anak beliau selalu punya anak perempuan 1. Ya, boleh nggak seluruh hartaku kuserahkan untuk? Tidak, jangan. Bagaimana kalau setengahnya, wahai Rasulullah? Jangan. Kau punya anak keturunan. Bagaimana kalau sepertiganya? Ya, sepertiga sudah cukup. Kenapa kata Nabi? Karena jika engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir. Tapi bukan karena kayanya itu terpuji, bukan. Tapi dikhawatirkan jangan sampai ditinggalkan dalam keadaan fakir, lalu dia jadi meminta-minta kepada manusia. Ya. Jadi semuanya indikator baru jadi baik itu satu demi Allah. Kapan? Kalau jadi tambah dekat sama Allah. Jadi berarti kan semuanya masih ujian.
is istri. Ada apa suami? Kan belum beres ya, jangan suruh. Begini uang belanja dinaikkannya 30 juta. Belum beres. 30 juta itu setiap minggu. Gampangnya bikin ibu-ibu ya, tinggal dikasih khayalan mereka sudah cukup bahagia ya. Makanya suka dengan berapa ya. Bu, uang belanja ibu 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Iya, tadi dibilang ujian ya. Ulangi, uang belanja 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian ya. Kapan bisa jadi nikmat kok? Kalau digunain jadi jalan tambah dekat sama Allah. Gitu aja. Tambah banyak zakatnya, sedekah. Uang itu tambah banyak tapi dipakai maksiat, masa nikmat? Bukan. Ya. Ada orang pengen maksiat, gak punya duit, bisa gak jadi itu maksiatnya. Berarti bisa jadi gak punya duitnya seseorang itu pertolongan dari Allah. Tapi kenapa orang gak suka sama punya? Gak suka kalau dia gak punya duit. Dia meletakkan bahagianya bukan dengan yang Allah suka, tapi dengan yang dia suka. Dia sukanya duit, ya udah bahagianya duit. Ya. Sehingga kalau di kota besar nanti gak aneh, ternyata ada orang yang baru gajian 30 juta per bulan misalkan, masih kesel, marah, cuma gaji segini, saya mau bahagianya nanti kalau rumahnya sebesar dia, kalau mobilnya sebanyak dia. Karena dia meletakkan bahagianya yang dia suka, bukan yang Allah suka. Selama dari itu. Padahal kata siapa yang kita suka lebih baik. Berapa kali kita menginginkan sesuatu malah kita sesat ujung-ujungnya. Ya, maka yang paling penting kita mendekat sama Allah ya. Ini kita ngaji seperti apa yang sukses? Yang pulang dari sini tambah dekat sama Allah. Bukan yang sepanjang kajian tadi hafal semua materinya, tapi pulang-pulang tidak tambah dekat sama Allah, masih ada yang kurang. Bisa jadi ada yang sambil jualan di luar, lagi Allah tahan pembelinya, jadi bisa fokus mendengarkan dari pengarah suara. Pulang-pulang dia yang tambah soleh, dia yang sukses ngaji. Daripada yang dari tadi berada di masjid ini terus ngerasa basi, materi udah pernah dengar semua. Pulang-pulang tidak tambah takwa, berarti masih ada yang kurang. Nah, kita begitu aja. Gak rugi kalau udah pakai sudut pandang itu. Dijahatin, udah berbuat baik dia malah jahat. Jadi yang rugi, masa dia jahat sering dihukum? Ya. Tapi kan kamu jadi korban kezolimannya, ya kan? Kan kita berbuat kan dia zolim. Dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang berzolimi. Ya. Dan berarti dia sedang merasa pahala ke saya. Pahala dia habis, dosa kita ya tetap dia. Tetap aja dia jadi jahat loh ke kamu. Saya tuh bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam dari surga diusir karena satu dosa. Apa saya cuma 10 pengen ke surga? Terus saya harus ke surga dengan cara apa? Sholat 4 rakaat terus, istighfar kurang, sedekah dikit-dikit. Berarti kan perlu mengukur dosa. Tahu-tahu dia zalim, lumayan mengukur dosa. Makanya pengen kasih kue bolu ke dia. Di rumah stok kue bolu ya. Tapi kamu tidak gali loh aibnya. Bu, dia ngegali aib kita sampai begadang, kurang tidur, kurang makan, besoknya tipes. Dicari foto Facebook ibu yang paling lama, yang masih cukup dari dulu. Coba orang yang nggak punya cinta sama kita aja, nggak segitunya tuh merelain waktu itu. Berarti aslinya dia tuh yang paling cinta sama kita. Tambah kue bolunya siang. Tapi kan aib kamu jadi diumbar orang. Karena aib yang dia sebut di mulut dia lebih sedikit daripada kehinaan saya ngasih. Emang orang ngomong apa sih? Dennis banyak ngomong. Tuh cuma dibuka satu aib saya yang banyak ngomong. Gak tahu aja dia saya juga banyak utang, banyak cicilan, gak dibuka sama Allah. Lagian orang hina. Monyong kamu Dennis. Apa mulut saya langsung mancung? Begini aja. Malah yang nyebut monyong
Ini susah jadi nggak bisa. Tenang aja. Ya. Tapi kamu udah tolong dia malah jahat. Dan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Loh, tapi kan kelakuan itu benar. Ya, alhamdulillah meninggalkan ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Jadi saya ingat lah, enaknya, Bu, suka nggak kalau dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Ya, gitu ya. Sadar nggak? Kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Ibu ketemu teman, terus temannya berucap, Ibu, lu setiap hari bertambah muda ya? Jawab jujur, kira-kira itu ucapan asli atau palsu? Secara medisnya gimana coba? Manusia tambah muda tiap hari itu gimana caranya? Tapi tetap aja kita nggak percaya. Pas di toilet sendirian sambil ngaca, iya juga ya. Ya. Biasanya ada udang di balik bakwan. Hati-hati pujian. Kadang-kadang pujinya aku. Ibu kok awet muda sih? Usia sini udah berapa? Bisa aja deh. Aku udah 42 tau. Masa? Pas 1,5 ya? Aku 1,5 tahun. Ya. Tapi ya udah lah ya. Alhamdulillah sudah ditemukan yang mulut orang. Yang penting Allah suka. Hanya setiap kali kejadian apapun berpotensi menjadi nikmat. Termasuk kehilangan motor, iya. Termasuk ditipu orang, iya. Apa? Ketika kita jadi jalan dengan semua. Diselingkuhin, suami ibu selingkuh, sakit, wajar, manusiawi. Tapi kalau gara-gara kejadian itu ibu jadi ahli tahajud, gak pernah bolos majelis ilmu, mulai ngapalin Quran, bahkan mengajarkannya, demi Allah bisa jadi gara-gara kejadian itu ibu lebih terhapuskan seluruh dosanya daripada yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya udah setia, kalau usah disuruh selingkuh, harus selingkuh. Gak gitu juga konsepnya bosnya. Udah, hidup itu bukan perkara mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Sejauh ini kita mencari yang kita suka juga gak bahagia-bahagia. Maka mau beberapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada yang kita suka, bukan yang kita suka. Sepakat? Sepakat? Nah, dan ini kenalan ini tidak dari saya. Dan dengarkannya, dia juga ingin menyapa dan sama-sama share di sini ya. Silakan silakan. Bu, duduk aja nggak apa-apa Bu. Soalnya memang kalau misalnya saya berdiri ada bapak-bapak nggak enak ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Ridho. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
doakan yang hadir hari ini, siapapun yang memiliki hajat, semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin. Semoga yang memiliki hutang, Allah lunasi hutang-hutangnya. Amin. Semoga yang merindukan pasangan yang salih salihah, Allah pertemukan dengan pasangan yang salih salihah. Amin yang paling keras. Semoga yang masih belum dianugerahkan keturunan, semoga ini menjadi wasilah Allah anugerahkan keturunan yang salih salihah. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah, wahai Allah, hari ini saya hadir dengan pasangan saya bawa anak-anak saya duduk di taman-taman syurgamu untuk mendengarkan ilmu agamamu ya Allah. Maka anugerahkanlah saya ya Allah pasangan yang salih, pasangan yang qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata dan hati bagi saya. Tak hanya pasangan wahai Allah, tapi anugerahkanlah saya juga anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang menjadi penyejuk mata dan hati. Kalau sekeluarga sudah sama-sama soleh, inilah yang membuat kita kuat berada di muka bumi bunda-bunda sekalian. Karena kalau kita berjalan dan hijrah sendirian tentu berat. Tapi kalau kita hijrahnya bareng-bareng, yang pertama bareng sama pasangan, nikmat. Yang kedua bareng sama ibu bapak, nikmat. Bareng sama anak-anak kita, nikmat. Insya Allah hijrah yang kata orang berat, tapi kalau circle kita ada lingkungan yang support, lingkungan yang baik, insya Allah Allah berikan kita kekuatan. Allah istiqomahkan kita di dunia wal akhirah. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Apa sih kesuksesan tertinggi seorang manusia, mudah-mudahan sekalian? Apakah ketika dia kaya raya? Bukan. Banyak kaya raya, tapi hidupnya tidak mulia. Apakah ketika dia memiliki banyak harta? Bukan. Banyak orang yang memiliki banyak harta, tapi hatinya sempit dan miskin. Dia merasa, oh rumah satu kayaknya belum cukup, rumah dua belum cukup, mobil 4 belum cukup. Ternyata bukan harta, tolak ukur kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu kuncinya adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kebahagiaan itu di sini kuncinya. Kebahagiaan itu bukan pada materi, bukan ketika punya pasangan yang ganteng, bukan ketika punya pasangan yang cantik, bukan ketika kita punya rumah, mobil yang mewah, dihormati oleh banyak orang, bukan bunda sekalian. Tapi kebahagiaan itu ada di hati kita ketika kita mampu mensyukuri setiap nikmat dari Allah, sekecil apapun itu. Sederhana. Ada nggak yang hadir di sini pernah nggak makan nasi hangat pakai tempe, pakai sambal, tapi terasanya nikmat banget? Pernah? Itu karena nasi plus tempe plus sambal ada satu plusnya, plus syukur. Ada nggak orang yang makan steak harganya 1 juta tapi nggak pakai syukur? Steaknya rasanya jadi kurang enak, kurang garam, kurang lada, kurang matang dan lain sebagainya. Kenapa masih kurang? Bukan tidak ada nikmat, tapi karena tidak ada syukur. Sepakat? Apa yang membuat kita merasa kurang? Karena kita tidak bisa melihat nikmat Allah pada diri kita. Itulah kata para ulama. Kenapa kita merasa rumput tetangga lebih hijau? Karena kita tidak mampu melihat nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita. Contoh, suami ketika melihat Pak Denis, Masya Allah, Pak Denis ganteng banget,
bahwa si bapak nggak pernah bilang I love you, pura-pura tuh bukain makanan. Kenapa kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain? Karena kata para ulama, kita belum melihat nikmat-nikmat Allah yang Allah titipkan pada diri kita. Banyak nggak nikmat dari Allah? Banyak. Kalau banyak apa aja? Coba sebutin bareng-bareng. Satu nikmat Allah pada diri kita. Masih hidup, Bu. Masih hidup aja udah nikmat. Betapa banyak orang yang sedang berada di alam kubur, di alam barzah itu minta dihidupkan kembali untuk bisa beramal soleh. Mereka pengen hidup lagi agar bisa bersedekah. Mereka minta hidup lagi untuk memperbaiki dosa-dosanya, jadi bisa hidup sampai detik ini. Itu adalah nikmat. Yang kedua, apa nikmat dari Allah? Sehat, sehingga bisa datang ke masjid ini. Tapi sehatnya jangan dipakai untuk menghibah ya mungkin. Sehatnya jangan dipakai untuk julid. Kan ada istilahnya maha benar netizen ya. Bukan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, tapi apa Bu? Maha benar netizen dengan segala komen. Itu bukan Yunda yang bilang, Bu, banyak yang kasih istilah demikian. Apalagi nikmat dari Allah? Hidup, alhamdulillah, sehat, dipakai buat ibadah, alhamdulillah. Apalagi Bu? Punya pasangan, alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Jadi kalau punya pasangan, walau hitam tapi hitam manis, alhamdulillah. Walau kasih duit belanja enggak sebanyak yang lain, alhamdulillah. Masih punya pasangan. Betapa banyak orang di luar sana yang menangis di malam hari karena merindukan memiliki pasangan. Seburuk apapun pasangan kita, itu adalah nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Karena di luar sana banyak yang menangis meminta pasangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya anak Bu? Punya. Ada orang yang kesel dengan anaknya. Aduh, kenapa ya? Anak saya nggak bisa kayak anak-anak orang lain, pintar, cerdas, karirnya bagus. Anak saya kok loyo ya? Bu, hati-hati. Punya anak saja sudah merupakan nikmat. Betapa banyak orang di belahan bumi manapun menangis di sepertiga malam, menengadahkan tangan kepada Allah, meminta, wahai Allah, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang saleh. Dan ibu dititipi anak, maka anak adalah nikmat. Jaga dia, rawat dia, kenalkan dia, kembalikan fitrahnya kepada Allah, kepada Islam. Apalagi nikmat dari Allah, mudah-mudahan sekalian, masih diberikan keinginan ingin belajar ilmu agama. Kata Allah, barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, maka yufaqihu fiddin, dia dipahamkan ilmu agama. Jadi ciri-ciri orang yang baik itu bukan ketika dia bagi-bagi duit. Walaupun kita suka nggak dibagi-bagi duit? Suka. Siapa di sini yang nggak suka dikasih duit? Suka nggak? Suka. Tapi kata Allah, ciri-ciri orang yang baik itu yufaqihu fiddin, dia dipahamkan oleh Allah ilmu agama. Sehingga ketika dia sholat dengan benar. Ketika dia bertetangga dengan benar. Ketika dia punya anak, merawat anak dengan benar. Ketika dia berpasangan, dia menjadi istri dan suami yang benar. Karena dalam bahasa kitabnya itu ada istilahnya ihsanul amal. Apa mudah-mudah? Ihsanul amal. Amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya dua. Berapa? Yang pertama, niatnya ikhlas. Apa? Billahi ta'ala. Yang kedua, caranya benar. Apa mudah-mudah? Caranya benar. Niat ikhlas, cara benar, insya Allah menjadi amalan terbaik di hadapan Allah. Contoh sederhana, ada anak kita pinter, ya, niatnya ikhlas menuntut ilmu,
langgeng, tapi caranya salah. Dia kasih itu jampe-jampe. Kira-kira bisa jadi istanul amal nggak? Dua cirinya, niat ikhlas, caranya benar. Karena kata Allah, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku telah menurunkan satu kitab. Apa itu? Al-Quran. Maka fa'budillah, sembahlah aku dengan tulus ikhlas, beribadahlah kepadaku. Bu, halo, kita punya permintaan? Punya nggak? Jawab serentak. Kita punya permintaan? Berapa banyak permintaan kita? Allah punya permintaan? Berapa banyak permintaan Allah? Satu. Kata Allah, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Ingat, kita punya banyak sekali permintaan. Allah cuma minta satu saja pada diri kita. Fa'budillah, sembahlah aku, kata Allah. Mukhlishan lahuddin, sembahlah aku, beribadahlah kepadaku dengan ikhlas. Jangan sekutukan aku dengan apapun. Jangan sekutukan aku dengan harta. Jangan sekutukan aku dengan jabatan. Jangan sekutukan aku dengan pasangan. Sembahlah aku dengan tulus ikhlas, beribadahlah kepadaku. Insya Allah, ketika kita hidup niatnya ikhlas, caranya benar, itulah yang menjadikan setiap aktivitas hijrah kita bernilai ibadah. Mungkin segitu, mudah-mudahan sekalian, mudah-mudahan ini menjadi reminder untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih saya. Baik, itulah tadi ya syair dari Kokom dan Teteh. Selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk 4 penanya dari Ahmad dan Ikhwan. Silahkan yang 2 Ahmad dan 2 Ikhwan. Jadi yang pengen bertanya silahkan katakan. Mungkin saya mulai dulu dari Ahmadnya ya. Oke, Ibu silahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Samsia dari Majelis Taklim Nurul Hijrah Betenang Sule. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Denis terkait dengan dakwahnya tadi. Yang ingin saya tanyakan di sini, Pak Ustaz, kan kita ini wallah yang berhijrah. Terus bagaimana meyakinkan ini keluarga terdekat kalau kita ini betul-betul berhijrah? Kemudian bagaimana meyakinkan ini pasangan kita, kalaupun itu juga belum resmi misalnya menjadi pendamping hidup. Bagaimana kita meyakinkan beliau? Apakah kita yang betul-betul wallet atau bagaimana? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian satu-satu tahun dulu. Catat ya. Kita menjawab selesai. Di demo ibu-ibu dan ini atas takwa di membantu gue. Baik, bismillah. Gimana cara meyakinkannya? Bismillah. Paling pertama yang harus paling kita buktikan tentang hijrah kita adalah Allah ya. Dengan cara mau dibuat orang sekeliling kita masih ragu juga, kita tetap aja ngomong. Diuji ada yang mencaci, memaki, kita tetap aja ngomong. Diuji masalah hidupnya tambah banyak, tetap aja ngomong. Ya, karena akhirnya orang itu mau percaya kita sudah hijrah betulan atau tidak. Oh, alhamdulillah sudah kita bukan di penilaian orang. Terus, tapi kan kita sayang sama mereka, pengen supaya mereka juga bahkan mudah-mudahan bisa beriman kepada Allah,
nanya waktu itu.